ketersediaan obatnya ya, nanti saya panggil kakak kembali. Selamat Tuan Betul. Ini kakak, di sini ada beberapa obat yang tidak tersedia di apartemen ini. Tetapi yang adanya itu hanya aspirin, simvastatin, bisoprolol, nitroglycerin, sama ISBM. Lalu untuk simvastatin ini di apotek kami hanya tersedia yang konsentrasinya itu 10 mg. Paling kami racik dahulu obatnya, dijadikan satu kapsul biar Tuan Betulnya itu tidak ribet minum 2 tablet. Oke kakak, boleh? Boleh, kalau begitu saya racik dulu obatnya. Kakak mungkin boleh melakukan administrasi. Ya, dulu kakak. Terima kasih kakaknya. Atas nama Tuan Betul. Hai kakak, untuk obatnya telah saya siapkan, tapi saya meminta waktu kakak ya kak selama 5 menit untuk menjelaskan mengenai informasi obatnya yang bakal dikonsumsi sama Pak Betul. Apakah kakak bersedia? Iya. Baik, kakak boleh ikut saya ya kak. Mari kak. Saya izin meminta konfirmasi ulang ya, kakak bisa menyebutkan nama, umur, sama alamatnya Bapak Betul? Ayah saya namanya Beton, umurnya 54 tahun, untuk alamatnya di Cikarang. Betul. Sebelumnya apakah dokter sudah memberikan informasi mengenai obat ini? Sudah, cuman saya lupa ingat. Kalau buat gejalanya Bapak Betul mungkin kakak ingat? Nah, kalau untuk gejalanya sih karena bapak saya suka pusing, katanya itu dari kolesterol yang tinggi. Itu sih yang saya ingat. Kalau untuk cara penggunaannya kakak tahu nggak? Kurang tahu. Baik, nanti saya jelaskan ya kak. Sebelumnya saya ingin tahu Bapak Betul kalau boleh tahu memiliki riwayat alergi obat? Tidak. Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Di sini Pak Tuan Betul mendapat 5 obat ya kak. Yang pertama ada obat aspirin ya kak. Obat aspirin ini untuk mencegah pembekuan darah, bisa diminum itu sehari 1 kali 1 tablet. Ini itu obat itu harus dihabiskan, jadi ada 20 obat di sini, jadi 20 obat itu harus dihabiskan setiap harinya 1 tablet gitu. Diminumnya itu 15 menit sesudah makan ya kak. Diharapkan setelah meminum obat aspirin ini pembekuan darah yang Pak Betul alami berkurang atau sembuh ya kak. Untuk efek samping dari aspirin itu bisa Pak Betul bisa merasakan pusing atau mual, akan tetapi kakak tidak usah khawatir, tidak semua efek samping yang ada akibat obat ini bisa terjadi pada setiap orang ya kak. Yang kedua ada obat nitroglycerin. Obat ini untuk mencegah serangan nyeri dada ya kak. Diminum 2 kali sehari sesudah makan, 15 menit sesudah makan. Dan misalnya kalau Tuan Betul makan jam 7 pagi, mungkin 15 menit kemudian baru bisa dimakan. Baru diminum lagi nih itu sore pada jam 3 sesudah makan juga. Misalnya makan siang nih ternyata sudah makan ya kak. Obat ini diharapkan mampu mencegah serangan nyeri dada ya kak. Selain itu obat ini juga memiliki efek samping. Efek sampingnya itu menyebabkan kemerahan beruang merah di kulit. Oke. Baik. Selanjutnya ada obat yang ketiga. Yang obat yang ketiga itu obat bisoprolol. Fungsinya itu untuk menurunkan tekanan darah ya kak. Diminum sekali 1 tablet setelah makan 15 menit setelah makan. Sama ya kayak tadi. Barengan sama yang ini mungkin boleh. Obat ini itu untuk menurunkan tekanan darah dan wajib dihabiskan ya kak. Kalau bisoprolol ini memiliki efek samping. Efek samping itu Pak Betul bisa mengalami kelelahan. Ya, akan tetapi saya ulangi sekali lagi, untuk efek samping yang ada di obat ini tidak semua orang mengalaminya, jadi tenang saja. Obat yang selanjutnya yang keempat ada ISBN, yaitu isoniazid. Fungsinya itu untuk meredakan nyeri dada saat terjadi serangan, sama seperti obat yang tadi nitroglycerin ya kak.
Cuma kalau buat nitrogliserin ini kan wajib dihabiskan ya kak. Iya. Tapi kalau ISDN ini diminum saat terjadi serangan saja. Iya. Ya, diminum saat terjadi serangan saja. Untuk obat ISDN ini cara penggunaannya beda dari obat yang lain kak. Kalau yang lain kan kayak biasa, kalau obat ISDN ini disimpan di bawah lidah. Jadi di bawah lidah sampai hancur baru. Oke. Nah, untuk obat yang terakhir ada obat simvastatin. Simvastatin ini diminum 1 kali sehari ya kak, 1 tablet. Fungsinya itu untuk menurunkan kolesterol. Diminumnya sama kayak obat yang lainnya setelah makan 15 menit setelah makan 1 kali sehari. Akan tetapi simvastatin ini direkomendasikan ya kak diminumnya itu pada malam hari. Kenapa? Soalnya kalau pada malam hari itu kan kolesterol itu lagi tinggi, jadi diharapkan efektivitasnya lebih baik digunakan pada malam hari. Untuk efek samping dari simvastatin ini bisa menyebabkan sakit kepala sama nyeri otot. Nah, diharapkan setelah minum obat simvastatin ini kolesterol Pak Beton bisa menurun ya kak. Selanjutnya di sini ada salinan resep. Salinan resep ini bisa kakak gunakan untuk menembus obat yang tidak tersedia di apotek kami ke apotek yang lain. Jadi nanti kakak tinggal kasih salinan resep ini ke apoteker di tempat lain, baru obatnya bisa kakak dapatkan. Kalau sakitnya belum sembuh, harus obat ini gitu. Ya, kalau misalnya sekarang menurut kakak misalnya mau langsung menembus obat ini, karena kan ini resep dokter kan, kursi dokter sama kakak dibutuhkan kan? Iya. Kakak langsung aja terus ke apotek lain. Jadi tinggal kasihin doang gitu. Ya, tinggal kasih obat ini, tinggal kasih salinan resep ini doang ke apoteknya, nanti apoteknya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau gitu saya minta kakak menjelaskan ulang ya kak. Tadi kakak lupa gitu. Jadi biar tidak keliru mungkin kakak boleh menjelaskan. Ini obat simvastatin 1 kali 1 hari di malam hari setelah makan harus dihabiskan. Terus yang ini ada obat aspirin 1 kali 1 hari juga, tapi diminumnya malam hari harus dihabiskan juga ya sesudah makan juga. Yang ini ada bisoprolol sama sehari 1 kali harus dihabiskan, minimal minumnya malam hari sesudah makan. Terus yang ini ada nitrogliserin 2 kali sehari harus dihabiskan juga, minumnya pagi sama siang sesudah makan. Nah ini terakhir ada ISDN ya. Tadi minumnya tuh jika perlu kalau lagi ada serangan di dada. Kakak jangan lupa ya obat yang ISDN ini diminumnya di bawah lidah, disimpan di bawah lidah sampai hancur ya. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah sih, cukup. Baik, apa obatnya? Jadi habis ini tuh saya langsung ke apotek lain buat tembus obat yang dadanya ya. Terutama buat katopril sama ya, itu dibutuhkan buat bapak. Baik, ini untuk obatnya, itu untuk salinan resepnya. Semoga Tuhan bertemu sembuh ya kak. Amin. Terima kasih banyak.